Hai, kembali lagi di channel Kimia with Mr. Bayu. Bahas soal merupakan segmen terbaru dari channel ini, di mana kalian bisa merequest soal yang akan kita bahas pada channel ini. Kali ini, kita akan membahas soal seleksi masuk Fakultas Kedokteran. Soal yang pertama, di tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang berupa larutan asam bervalensi 1, terdapat satu botol larutan yang labelnya sudah hilang. Kemudian, siswa ditugaskan melakukan eksperimen untuk mengetahui konsentrasi asam tersebut. Guru menyiapkan larutan basa bervalensi 1 dengan konsentrasi 0,1 molar. Setiap siswa mengambil masing-masing 25 ml larutan asam yang ditetesi dengan indikator phenolphthalein. Kemudian, dititrasi menggunakan larutan basa bervalensi 1 sebanyak 3 kali berturut-turut sampai memberikan warna merah muda. Titrasi 1, 2, dan 3 membutuhkan larutan basa berturut-turut adalah 19, 20, dan 21 mili. Maka, konsentrasi dari asam tersebut adalah, untuk menjawab soal ini, kita memerlukan kata kunci dari soal. Pada soal ini, kata kuncinya adalah titrasi. Sehingga kita perlu menggunakan rumus titrasi. Dari soal, diketahui bahwa larutan asam bervalensi 1. Oleh karena itu, Na sama dengan 1. Selanjutnya, basa bervalensi 1. Sehingga Nb sama dengan 1. Konsentrasi basa yang digunakan sebesar 0,1 molar. Sedangkan volume asam yang digunakan sebanyak 25 mili. Titrasi dilakukan sebanyak 3 kali, sehingga volume basa dihitung dengan cara merata-ratakan volume basa yang digunakan pada eksperimen ini. Oleh karena itu, diperoleh volume basa sebanyak 20 mili. Yang ditanya, molaritas asam. Selanjutnya, data yang kita peroleh, kita masukkan ke rumus titrasi. Volume asam 25 mili, molaritas asam yang kita cari, valensi asam 1, volume basa 20 mili, molaritas basa 0,1, valensi basa 1. Sehingga secara kalkulasi molaritas asam sama dengan 2/25 molar. Oleh karena itu diperoleh molaritas asam sebesar 0,08 molar. Jadi pilihan yang tepat untuk soal ini adalah opsi A. Untuk soal nomor 2, perhatikan notasi sel volta berikut. Jadi disajikan 5 notasi sel volta, diketahui potensial reduksi standar dari kelima zat tersebut. Yang ditanya adalah reaksi redoks yang berlangsung spontan. Sebelum kita bahas, jadi pada notasi sel yang sebelah kiri merupakan reaksi oksidasi, sedangkan yang sebelah kanan adalah reaksi reduksi. Nilai E0 menandakan kemudahan untuk suatu zat direduksi. Jadi, semakin besar nilai E0, semakin mudah zat tersebut untuk direduksi. Di soal, ditanyakan bahwa reaksi berlangsung spontan. Hal tersebut berarti E0 sel harus lebih besar daripada 0. Untuk mengetahui besarnya nilai E0 sel, dapat menggunakan persamaan E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Yang perlu dipahami bahwa E0 yang lebih besar akan mengalami reduksi, sedangkan E0 yang lebih kecil akan dioksidasi. Jadi, tipsnya untuk menjawab soal seperti ini, pertama kita cari E0 yang paling besar. Jadi, E0 yang paling besar adalah E0 Ag. Karena Ag paling besar, secara otomatis Ag harus mengalami reduksi. Kita lihat pada notasi sel apakah ada Ag. Ternyata di sini tidak ada Ag. Kita lanjutkan dengan nilai E0 yang terbesar kedua, yaitu Cu, 0,34. Kemudian kita lihat pada notasi sel, ternyata ada Cu. Cu mengalami reduksi dan dipasangkan dengan Pb. Selanjutnya kita bandingkan E0 Cu dan Pb. E0 Cu 0,34, sedangkan E0 Pb minus 0,13. Oleh karena itu, benar adanya Cu mengalami reduksi dan Pb mengalami oksidasi. Secara perhitungan, kita dapatkan nilai E0 sel untuk reaksi yang keempat sebesar
0,47. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa reaksi berlangsung spontan. Untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah option D. Untuk soal yang ketiga, diketahui reaksi kesetimbangan. 2SO3 menjadi 2SO2 ditambah O2 dengan nilai Kc sebesar 0,25. Pada suhu yang sama, harga Kc untuk kesetimbangan SO2 ditambah setengah O2 menjadi SO3 adalah, terlebih dahulu kita analisis reaksi pertama menjadi reaksi kedua. Dari reaksi pertama menjadi reaksi kedua, ternyata reaksinya dibalik dan dibagi dua. Pada reaksi pertama, SO3 merupakan reaktan, sedangkan pada reaksi kedua, SO3 menjadi produk, sehingga reaksinya dibalik. Selanjutnya, reaksinya dibagi dua. Hal ini dibuktikan dengan koefisiennya yang berubah. Awalnya, koefisien SO3 adalah 2, koefisien SO2 adalah 2, dan koefisien O adalah 1. Sedangkan pada reaksi kedua, koefisien SO2 menjadi 1, O2 menjadi setengah, dan SO3 menjadi 1. Oleh karena itu, reaksi ini dibagi 2. Pada kesetimbangan, harga K jika reaksi dibalik akan sama dengan 1 per Kc. Untuk reaksi yang dibagi, apabila reaksi dibagi X, maka harga K akan sama dengan akar pangkat X dari Kc. Pertama, reaksi dibalik, sehingga K sama dengan 1 per 0,25, sama dengan 4. Selanjutnya, reaksi dibagi 2, sehingga K sama dengan akar dari 4, sama dengan 2. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah option B. Sekian untuk bahas soal kali ini. Untuk pembahasan soal lain akan disajikan pada video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.